Definisi mutu. Beberapa tokoh penting telah mengeluarkan konsep mutu produk atau jasa, yaitu yang pertama William Edward Deming 1900 sampai 1993 menjelaskan bahwa mutu ialah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Mutu tidak berarti segala sesuatu yang terbaik, tetapi pemberian kepada pelanggan tentang apa yang mereka inginkan dengan tingkat kesamaan yang dapat diprediksi serta tergantungnya terhadap harga yang mereka bayar. Philip B. Crosby pada tahun 1926 sampai tahun 2001 menjelaskan bahwa mutu adalah pemenuhan persyaratan dengan minimal kerusakan yang mungkin timbul, yaitu standard of zero defect, atau memperlakukan prinsip benar sejak awal. Philip B. Crosby mengungkapkan 4 dalil mutu sebagai berikut, yaitu 1. Definisi mutu adalah kesesuaian dengan persyaratan. 2. Sistem mutu adalah pencegahan. 3. Standar kerja adalah tanpa cacat atau zero defect. 4. Pengukuran mutu adalah biaya mutu. Mutu laboratorium klinik. Mutu laboratorium klinik meliputi mutu hasil pemeriksaan dan mutu pelayanan. Mutu hasil yaitu hasil pemeriksaan laboratorium yang dapat dipercaya, sedangkan mutu layanan ialah aktivitas yang diberikan sesuai kebutuhan atau harapan pelanggan. Dan menurut Permenkes Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 bahwa pelayanan laboratorium klinik merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis dengan menetapkan penyebab penyakit, menunjang sistem kewaspadaan diri, memonitoring pengobatan, pemeliharaan kesehatan, dan pencegahan timbulnya penyakit. Menurut J.M. Juran tahun 1994 sampai 2008, mutu adalah kecocokan penggunaan produk atau fitness for us untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. M. Juran juga memperkenalkan 3 proses pencapaian mutu atau trilogi Juran, diantaranya yaitu perencanaan mutu, pengendalian mutu, perbaikan, dan peningkatan mutu. Di laboratorium klinik diantaranya di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi, anatomi, atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan, terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Untuk mendapatkan mutu laboratorium yang diharapkan, maka banyak hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, yakni staf yang qualified. Yang kedua, fasilitas yang mencukupi. Yang ketiga, tersedianya pemeriksaan yang memadai. Yang keempat, itu tersedianya protokol pemeriksaan yang baik atau SOP-nya yang baik. Yang kelima, spesimen yang cukup dan memenuhi syarat. 6. Ada penanganan dan penyerahan spesimen yang baik. Yang ketujuh, processing spesimen yang baik. Yang kedelapan, identifikasi, aligoting, dan distribusi sampel yang benar. Yang kesembilan, kehandalan hasil pemeriksaan. Yang ke-10, turnaround time. Yang ke-11, format pelaporan yang benar. Yang ke-12, ada angka rujukan 1. Yang ke-13, komunikasi. Atau mengurangi kejadian error atau penyimpangan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat. Tujuan pemantapan mutu internal yang pertama, pemantapan dan pembenahan pertimbangan aspek analitik dan klinis. Yang kedua, mempertinggi kesiagaan tenaga sehingga pengeluaran hasil yang salah tidak terjadi dan perbaikan penyimpangan dapat dilakukan segera. Yang kedua, pemantapan mutu eksternal atau external quality control. Pemantapan mutu eksternal adalah kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak lain di luar laboratorium yang bersangkutan untuk memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium dalam bidang pemeriksaan tertentu. Penyelenggaraan kegiatan pemantapan mutu eksternal dilaksanakan oleh pihak pemerintah, swasta, atau internasional. Setiap laboratorium kesehatan mengikuti pemantapan mutu eksternal yang diselenggarakan oleh pemerintah secara teratur dan periodik, meliputi semua bidang pemeriksaan laboratorium.
seperti yang terdapat pada pasal 6 Permenkes nomor 411 tahun 2010. Tercantum bahwa laboratorium klinik wajib melaksanakan pemantapan mutu eksternal yang diakui oleh pemerintah. Kegiatan pemantapan mutu eksternal ini sangat bermanfaat bagi suatu laboratorium, sebab dari hasil evaluasi yang diperolehnya dapat menunjukkan performance dalam kurun penampilan atau profisiensi laboratorium yang bersangkutan dalam bidang pemeriksaan yang ditentukan.